Kalau persiapannya sih nggak ada sih. Mungkin aku salah satu orang yang kayak, aduh lebarannya santai aja, datangnya jangan buru-buru karena pengen bener-bener nikmatin Ramadannya gitu kan. Terus apa namanya, kalau ditanya persiapannya, kebetulan aku sama Mas Anu tuh bukan tipe pasangan yang kalau lebaran tuh kita harus pakai baju yang heboh, yang custom, yang apa gitu. Jadi kita udahlah baju yang nyaman, yang simple aja, yang apa. Jadi kalau untuk nyari baju juga ya udah tahu paling mau pakai ini. Terus kita bukan tipe keluarga yang kalau lebaran muter ke seluruh saudara. Paling kita cuma cukup ke rumah mama, kita pulang kita istirahat gitu. Jadi emang kalau Ramadan aku sama Mas Anu nggak pernah ribet sih gitu. Udah beli jadi, cuman pelajaran dari tahun lalu tuh mendadak baru mikir mau kembaran 5 hari sebelum lebaran. Panik nyari di e-commerce, terus pas sudah dapet deg-degan barangnya nyampe apa enggak, nyampe 1 hari sebelum lebaran sore-sore. Jadi kayak nyuci pagi-pagi, aduh kering gak ya gitu-gitu. Jadi kayak sekarang udah trauma, nggak mau lagi milih baju lebaran tuh mepet-mepet. Jadi dari awal Ramadan aku udah belanja, aku udah tahu oke, lebaran tahun ini kita mau pakai apa, udah nyiapin. Jadi kayak biar tenang aja 10 hari terakhir nggak masih pusing mau nyari pakai baju apa, belanja dan lain-lain. Iya sih, jadi sesantai-santai aku sama Mas Anum kalau lebaran biasanya pengennya kembaran. Jadi karena kayak setahun sekali pengennya pakai baju tuh rapi, kembar, warnanya matching gitu. Tapi emang kita nggak suka baju lebaran tuh yang panas, yang heboh gitu kan. Biasa ada orang lebaran pakai wah heboh, yang bahannya tuh emang keren tapi nggak nyaman gitu. Tapi kalau aku sama Mas Anung kembaran sama rapi tapi bajunya harus super duper nyaman. Karena kalau buat aku ya baju tuh apalagi buat anak yang penting nyaman dulu lah. Kalau udah nyaman baru kita lihat kerennya. Jadi buat aku baju yang nyaman ketika modelnya keren itu adalah bonus. Kalau makanan aku Mas Anu tuh kita berdua punya yang khas yang beda-beda. Mas Anu tuh kalau lebaran dia wajib ada opor sama harus ada sambal goreng ati. Kalau aku tuh lebaran harus ada lontong sayur sama harus ada dendeng balado sama asem pade gitu. Jadi dulu tuh kalau masak tuh Mas Anu punya menu sendiri, aku punya menu sendiri gitu. Dan aku belajar dari ibunya cara masak opor kesukaannya Mas Anung, sambal goreng atinya. Jadi kita udah nggak ngerasa ada yang hilang. Karena waktu awal nikah aku masak gaya aku, dia tuh cranky banget. Lebaranku nggak gini, lebaranku tuh ada opor, lebaranku ada sambal goreng ati. Sedangkan buat aku kayak ya lebaran lontong sayur lah sama dendeng balado gitu kan. Nah ya karena udah sekarang nikah udah 13 tahun, jadi kayak udah menyatu. Jadi menu masakan dia, menu masakanku udah jadi satu, jadi banyak menunya. Dan aku juga jadi terbiasa kalau lebaran makan opor juga, sambal goreng ati gitu-gitulah. Ya bagi-bagi THR jadi satu hal yang menyenangkan buat aku juga. Pernah waktu pandemi awal kan nggak kumpul, itu sampai ngerasa kayak aduh pengen bagi THR. Akhirnya aku postin semuanya, amplopnya aku kisi uang, terus aku post-postin. Adik-adikku pada ngirim foto, pada ngirim video nih pas terima THR gitu. Karena kayak udah satu hal yang seneng aja ngumpul bagi-bagi uang gitu. Berapa amplop sih Kak? Banyak apa? Karena keluarga besar ya, dengan semua keponakan ya 50-60an lah. Anak-anak ya sekarang udah mulai pada ngerti uang. Jadi lebaran mereka nunggu THR, mereka udah tahu mau beli apa, mereka udah ngitungin THR tahun lalu dapat segini nih, sekarang dapat apa gitu-gitu. Jadi ya lucu sih ngelihatnya. Karena aku juga pernah di posisi mereka gitu. Jadi kalau lebaran yang paling tunggu THR, dihitung dapat berapa, habis gitu jalan ke mall buat belanja uang hasil THR-nya. Kalau ditanya Ramadan lebih nikmat pastinya tahun kemarin. Di saat kita semua lagi ke pause dari banyak kegiatan, bisa lebih fokus, bisa lebih nikmatin. Makanya aku kayak banyak yang hilang sih. Jadi pengennya ntar 10 hari terakhir lebih bisa ngosongin jadwal, lebih bisa ngedeketin diri sama Allah, lebih maksimalin ibadahnya. Ramadan seru, anak-anak udah pada mulai belajar puasa. Ada yang di tengah puasa gondongan, anak si Kaba, si Kala lagi puasa tiba-tiba kena sakit mah gitu kan. Si Bil yang puasanya udah mulai full, alhamdulillah emang udah lama sih dia full gitu kan. Berkata mulai belajar puasa, jadi yang makin rame, selalu punya cerita baru karena anaknya banyak. Jadi stage-nya selalu terulang gitu loh. Dan happy sih karena emang ini saatnya aku lagi ngajarin anak-anakku deketin diri sama Allah, Ramadan, belajar puasa, belajar tarawih. Makanya aku pengen waktu tuh lebih banyak dengan anak-anak, bukan dengan kegiatan-kegiatan. Mungkin karena aku dari keluarga besar ya, aku terbiasa 7 bersaudara. Sekarang punya adik banyak, punya anak banyak tuh kayak hal yang adikku juga 5 dulu gitu. Jadi emang terbiasa dengan ramai dan aku menikmati setiap momen sama mereka. Kalau ditanya repot apa enggak, alhamdulillah aku punya support system yang luar biasa. Suami luar biasa ngebantunya, mbak-mbak di rumah juga. Jadi ya akan jadi ringan kalau punya support system yang bagus. Yang 5 tahun masih baru belajar, terus yang 3 tahun ya belum sama sekali.
belajarnya gimana Kak? Udah ikutan sahur, jadi aku biasakan kalau sahur semua anak ikut bangun. Pola tidur kita kan berantakan semua kan kalau lagi Ramadan. Tapi buat aku ya menjadi excuse nggak apa-apa lah gitu. Jadi subuhnya nggak ada yang ketinggalan, semua jadi seenggaknya mereka mengenal ritual-ritual yang kita jalankan ketika bulan Ramadan, terawih nggak pernah putus, jamaahan gitu. Ya aku sama Mas Anung sama-sama apa ya? Kita kadang-kadang suka beda pendapat buat anak-anak yang masih kecil buat puasa. Kadang-kadang aku kayak udahlah nyoba sahur, Mas Anu kadang-kadang suka nggak tega ngebangunin yang kecil. Yang kecil ngapain sih gitu? Cuman aku pengen anak-anak bisa ngerasain hype-nya gitu. Jadi kalau terawih gitu kan, aku tuh masih suka ngotot kalau bisa udah kita harus di rumah, kita harus jamaah. Walaupun malam harus juga jamaah gitu-gitu. Nah kadang-kadang Mas Anu suka nggak tega sama anak-anak yang masih kecil. Kaba gondongan alhamdulillah sekarang udah mulai kempes. Aku pikir gondongan tuh penyakit ringan ya kayak ya gondongan tinggal kasih belau, ya ampun ternyata panas tinggi, nggak bisa buka mulut, ngunyah nggak bisa, ngomong nggak bisa, beratnya luar biasa gitu. Jadi atas nama aku kan atas nama. Jadi ternyata gondongan bukan penyakit yang ringan. Aku berat banget 4 hari awal sama dia, sekarang udah mulai enakan dan ternyata itu virusnya bisa menyebar sampai 2 minggu. Makanya aku nggak pengen merugikan orang lain, jadi si Kaba lagi ini benar-benar aku isolasi, nggak ada aku ajak ke mall, nggak ada aku ajak ke rumah teman, buka puasa sama keluarga. Jadi ketika kita sadar nih anak lagi sakit, lebih baik stay di rumah supaya nggak jadi mudarat buat orang banyak. Tapi ya alhamdulillah udah mulai kempes, udah nggak terlalu besar. Pesan buat ibu-ibu yang ngalamin anak gondongan, nggak mudah, asli berat banget ngelihat anak kesakitan, dia mau makan tapi nggak sanggup. Pokoknya semangat aja, kasih makan yang lembek-lembek, kasih kayak bubur, puding, sup, jangan terlalu panas karena itu malah akan sakit di sininya. Kasih makan tuh yang suhu ruang aja gitu, dan ya sabar-sabar lewat 4 hari insya Allah udah agak lebih ringan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.